hari ini kita akan belajar mengenai terapi lokal pada kelainan indera khusus ya. Jadi kita mulai pada mata. Pada mata itu tidak terlalu banyak untuk terapi lokal karena hanya berupa tetes mata ya. Namun perlu kalian ketahui di sini oke. Jadi ini ada slide pertama saya mengenai satu pertanyaan yang kurang lebih gambarannya hampir sama dengan soal yang akan masuk pada soal ujian kalian ya. Jadi berikut ini manakah yang merupakan faktor yang dapat diatur dalam mempengaruhi penetrasi pada sediaan obat mata ya. Jadi A, faktor fisiologis, B, tonisitas larutan obat, C, kedipan kelopak mata, D, ukuran partikel bahan aktif, E, kondisi kornea dan konjungtiva. Oke, kita lihat dulu untuk penjelasannya. Jadi sediaan obat mata itu merupakan sediaan steril ya. Itu bisa berupa salep, bisa berupa larutan atau suspensi ya. Digunakan untuk mata dengan jalan meneteskan, bisa juga dioleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan pada pemberian obat mata, yaitu pertama pengeluaran dan pengaliran air mata bertentangan dengan arah penembusan obat. Yang kedua adalah struktur kornea mata yang khas, ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada 3 tipe rute utama pengobatan mata, ya. Jadi bisa melalui topikal, ya, bisa secara sistemik dan juga bisa secara intraokular. Ya, jadi yang kita pelajari sekarang terapi lokal. Jadi cukup secara topikal maupun intraokular, ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri kalau untuk eye drops itu tinggal diteteskan saja, bisa berupa larutan, ya. Kemudian scleral plug itu adalah memasukkan ke dalam mata, ya. Kemudian kita masuk ke implan. Implan itu artinya menambahkan sesuatu, ya. Untuk menyempurnakan fungsi dari mata. Ada yang subkonjungtival, ya, ada yang suprachoroidal, ya, ada yang intravitreal, ya, jadi dia sudah masuk ke dalam. Ada yang injeksi, ya, injeksinya itu suprasclera, ya, ini langsung disuntikkan. Kemudian ada intravitreal, ya, ini. Kemudian ada yang Oculex produk. Jadi ini yang kurang lebih beberapa rute utama dari pengobatan mata beserta beberapa klasifikasi dari penata laksanaan untuk pengobatan mata. Ya, jadi jenis sediaan obat mata yang tadi bisa dalam bentuk salep, solution, ya. Jadi yang salep ini bisa berupa gel, bisa berupa ointment, ya. Solution itu cairan, bisa berupa implan atau solid insert, ya. Kemudian lensa kontak maupun collagen shield. Nah, yang tadi untuk soal tadi menanyakan mengenai penetrasi obat, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi obat, ya. Jadi sediaan obat mata itu dia harus dalam bentuk yang steril, isotonis, artinya tekanannya sama, ya. Jadi tekanan mata dengan tekanan dari larutan atau obat tersebut dia harus sama dengan air mata, ya. Kemudian isohidri, ya. Kemudian tetesan matanya, kalaupun dalam bentuk tetesan mata, obat tetes mata dia harus larutan jernih, ya. Lalu dia bebas partikel asing, ya. Dan kalau basisnya berupa salep, dia tidak boleh mengandung bahan yang iritatif, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi obat di sini ini yang biasanya saya buat sebagai soal, ya. Yang saya tandai dengan tanda kuning. Jadi pertama itu faktor fisiologis, yang kedua adalah kondisi kornea dan konjungtiva, yang ketiga adalah faktor fisik dan kimia.
Jadi faktor fisik dan kimia itu seperti tonisitas, ya, tingkat keasaman atau pH, konsentrasi bahan aktif, ya, kekentalannya dan surfaktan, inilah yang dapat diatur, ya, pada faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi obat. Jadi faktor yang dapat diatur dalam mempengaruhi penetrasi sediaan obat mata, di sini ada A, faktor fisiologis, B, tonisitas, kedipan kelopak mata, ukuran partikel, dan kondisi kornea konjungtiva. Jawabannya B ya, tonisitas, larutan obat. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk soal yang menyangkut terapi lokal. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, berikut ini manakah yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelepasan bahan aktif pada salep mata? Jadi yang mempengaruhi pelepasan bahan aktif ya pada salep mata. Jadi khusus sediaannya yang dalam bentuk salep. Itu A, faktor fisiologis, B, tonisitas larutan obat, C, kekentalan dan surfaktan, D, ukuran partikel bahan aktif, E, kondisi kornea dan konjungtiva. Kita lihat dulu penjelasannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya, yaitu pertama adalah tonisitas. Tonisitas itu merupakan ukuran gradien tekanan osmosis, ya, di mana tekanan osmosis ini merupakan konsentrasi relatif dari zat terlarut yang dilarutkan dalam larutan yang menentukan arah maupun tingkat difusi, ya. Jadi kalau kita pakai tekanan osmosis air mata itu biasanya 0,93%, ya. Jika konsentrasi NaCl-nya terletak antara 0,7 hingga 1,4%, maka larutan NaCl tidak akan menyebabkan rasa perih ya atau nyeri dan tidak mengiritasi mata karena dia punya tekanan osmosis masih dalam batas yang mampu ditolerir oleh tekanan osmosis air mata ya. Biasanya bahan aktif dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 hingga 0,9% sehingga aman digunakan untuk bola mata ya. Jadi setiap bahan-bahan aktif yang kurang lebih tekanan osmosisnya tinggi atau dia sangat kental, kita akan larutkan dengan NaCl karena konsentrasi NaCl-nya masih bisa mengimbangi tekanan osmosis pada air mata. Nah, bahan aktif dari sediaan obat mata itu harus dalam bentuk terlarut atau tersuspensi ya. Jadi pelepasan terkait soal tadi, pelepasan bahan aktif dalam salep mata dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu pertama kedipan kelopak mata. Kedua adalah kondisi bahan aktif yang terlarut atau tersuspensi dalam basis salep mata ya. Ketiga adalah ukuran partikel bahan aktif ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 3. Manakah bagian dari mata yang terutama berperan pada proses eliminasi pengobatan topikal? Jadi ini yang berperan pada proses eliminasi, ya. Pengeluarannya. A, stroma, B, epitel kornea, C, membran Bowman, D, membran Descemet, E, mukosa nasolakrimal. Kita lihat dulu penjelasannya. Jadi eliminasi obat pada permukaan bola mata terjadi sesaat setelah pemberian obat secara topikal. Air mata akan mengencerkan obat dan mengalirkan obat tersebut ke ductus nasolakrimal, ya. Jadi air mata terdistribusi di permukaan bola mata dan akan bermuara ke punktum lakrimal, kemudian akan mengalir ke rongga hidung melewati ductus nasolakrimal. Jadi 90% dari obat yang diberikan secara topikal itu akan dieliminasi secara sistemik, yaitu melalui konjungtiva atau mukosa nasolakrimal, ya. Jadi hanya sekitar 10% yang akan mencapai jaringan atau targetnya. Jadi di sini soalnya nanti apakah bisa jawabannya konjungtiva ataupun mukosa nasolakrimal ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah jawabannya E. Oke. Nah, di sini kornea merupakan lapisan bola mata yang sangat mempengaruhi absorpsi bola mata ya. Permukaan konjungtiva berfungsi sebagai salah satu area utama absorpsi obat pada permukaan mata.
Jadi yang berfungsi sebagai proses absorpsi ya adalah apakah itu kornea atau permukaan dari konjungtiva ya, ataupun juga sklera ya. Jadi konjungtiva, sklera itu bertanggung jawab 20% dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan badan siliar. Stroma konjungtiva merupakan lapisan kaya akan pembuluh darah ya. Jadi dia akan menyerap sebagian besar obat yang akan diteteskan ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, yang keempat adalah manakah di bawah ini yang merupakan pemberian injeksi lokal melalui rute intraokular. Jadi A. subtenon, B. peribulbar, C. intravitreus, D. retrobulbar, E. subkonjungtiva. Kita lihat dulu penjelasannya. Jadi pemberian topikal ini yang sudah disampaikan sebelumnya, ada yang berupa tetes mata, salep ya, berupa hidrogel, emulsi ya, atau solution, ophthalmic insert atau implan tadi, dan lensa kontak. Nah, untuk injeksi lokal ada berupa injeksi periokular dan intraokular. Nah, untuk topikal, pemberian obat secara topikal dan subkonjungtiva digunakan untuk segmen anterior bola mata. Ingat ya, jadi untuk topikal apakah itu gel, ointment ya, ataupun dia dalam bentuk hidrogel, itu diberikannya pada area segmen anterior bola mata. Kalau untuk segmen posterior, baru pemberiannya secara sistemik dan intravitreal, yang tadi melalui implan ataupun melalui injeksi ya. Nah, penyerapan obat yang diberikan secara topikal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyerapan transkorneal dan penyerapan transkonjungtival, atau disebut juga sebagai transklerar. Ya. Jadi, untuk injeksi lokal, pemberian dengan cara periokular terdiri dari rute subkonjungtiva, subtenon, retrobulbar, dan peribulbar. Sedangkan untuk yang intraokular diberikannya melalui intrakameral di bilik mata depan dan intravitreus di rongga vitreus ya. Kalau injeksinya secara periokular, yang digunakan sebagai target jaringannya itu berupa sklera ya, koroid, epitel pigmen, retina, kemudian retina neurosensori dan vitreus. Jadi kalau penyuntikan periokular seperti ini ya. Ada yang untuk subkonjungtiva, ada yang untuk subtenon, dan ada untuk retrobulbar. Jadi kalau soal berikut ya, yang merupakan injeksi lokal melalui rute intraokular itu adalah C, intravitreus ya. Jangan dijawab subtenon peribulbar ya, itu bukan merupakan intraokular. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan salah satu obat golongan midriatika ya, yang membuat midriasis tanpa efek sikloplegika, yaitu A. sulfas atropin, B. scopolamin hidrobromide, C. homatropin hidroklorid, D. phenylephrine hidroklorid, E. siklopentolat hidroklorid ya. Oke. Jadi golongan obat yang biasa kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit mata ada yang berupa anestetika, ada yang berupa golongan midriatika, ada yang berupa golongan sikloplegika, ada yang untuk khusus glaukoma ya, ada yang berupa kortikosteroid, ada berupa non-steroid ya, antiinflamasi ya atau NSAID, dan juga antiinfeksi atau antibiotik ya. Nah, khusus untuk midriatika dan sikloplegika itu dia tujuannya atau mekanisme kerjanya yaitu dia melebarkan pupil ya. Biasanya digunakan tujuannya untuk pemeriksaan fundus okuli ya. Kemudian dia menekan peradangan intraokular ya, melepaskan sinekia dan mengatasi nyeri dan fotofobia.
Melemahkan daya akomodasi dengan melumpuhkan otot-otot akomodasi pada pemeriksaan kelainan refraksi. Biasanya diberikan pada kasus mata mengalami kelainan refraksi pada anak-anak. Ya. Jadi tujuan lainnya adalah untuk melebarkan pupil selama dilakukannya tindakan pembedahan. Ya. Jadi kalau midriatika dia pasti bekerjanya pada otot. Ya. Jadi bekerja pada otot iris yang fungsinya melebarkan pupil. Kalau sikloplegika dia sebagai antimuskarinik. Jadi dia juga bekerja pada iris ya. Namun untuk ototnya dia bekerja pada otot badan silier. Jadi dia melumpuhkan otot sphincter iris sehingga terjadi dilatasi pupil dan terjadi paralisis otot dari otot silier ya. Nah, kalau untuk midriatika itu dia sebenarnya merupakan terapi yang simpatomimetik ya. Jadi contohnya itu berupa phenylephrine hidrochloride. Jadi ini yang merupakan golongan midriatika tanpa memberikan efek sikloplegika ya. Jadi sediaannya itu dalam bentuk larutan 2,5% dan juga 10% ya. Nah, kalau untuk sikloplegika dia bersifat parasimpatolitik ya. Jadi seperti atropin sulfat ya, skopolamin hidrobromide, homatropin hidrochloride ya, siklopentolat hidrochloride, tropicamid ya, siklopentolat hidrochloride dan phenylephrine hidrochloride. Ini yang merupakan memberikan efek sikloplegik ya. Jadi kalau soalnya berikut ini yang manakah merupakan golongan midriatik tanpa efek sikloplegik adalah jawabannya D, phenylephrine hidrochloride ya. Yang lainnya merupakan golongan sikloplegik. Nah, kita pindah ke kulit ya. Jadi kalau untuk kulit di sini kembali lagi karena kulit dibanding sehat, dibanding telinga, mata, kulit yang paling banyak topikalnya ya. Jadi nanti soalnya akan lebih banyak ditujukan pada kasus-kasus kulit ya dibanding mata maupun THT. Nah, pada tahap absorpsi topikal, manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam rising fase? Jadi A, bahan aktif obat telah dibawa ke kapiler dermis. B, pelepasan bahan aktif obat dari permukaan kulit. C, sediaan topikal belum melewati stratum corneum. D, sebagian sediaan topikal menembus stratum corneum. Dan E, bahan aktif obat belum ditemukan dalam pembuluh darah. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Jadi, pada saat salep itu, ya, apakah itu krim, salep, diaplikasikan ke kulit, ya, maka akan terjadi beberapa interaksi. Interaksinya itu pertama solute vehicle interaction, ya, vehicle skin interaction dan solute skin interaction. Jadi kalau solute vehicle interaction, interaksi bahan aktifnya yang terlarut dalam vehikulum, ya. Jadi antara bahan aktif terlarut dalam vehikulum. Idealnya zat aktif terlarut dalam vehikulum tetap stabil dan mudah dilepaskan. Jadi interaksi ini terjadinya di dalam suatu sediaan. Jadi dia belum prosesnya belum masuk ke kulit, ya. Nah, kalau vehicle skin interaction, interaksi antara vehikulum dengan kulit, ya. Jadi saat awal aplikasi fungsi reservoir kulit terhadap vehikulum. Nah, yang ketiga adalah solute skin interaction. Jadi solute skin interaction itu interaksi bahan aktif terlarut dengan kulit, ya. Jadi ada lag fase, rising fase, dan falling fase. Nah, kita masuk ke absorpsi topikal secara umum. Itu pertama adalah lag fase. Jadi di sini periode ini merupakan saat sediaan dioleskan, tetapi dia belum melewati stratum corneum. Sehingga pada saat ini belum ditemukan adanya bahan aktif pada pembuluh darah, ya. Jadi pada saat masih di awal-awal beberapa menit dioleskan itu dia belum melewati stratum corneum, itu adalah lag fase.
Yang kedua adalah rising fase. Jadi fase ini dimulai saat sebagian sediaan ya atau bahan aktif dari yang dioleskan itu sudah menembus stratum corneum ya. Kemudian memasuki kapiler dermis sehingga dapat ditemukan bahan aktifnya di dalam pembuluh darah ya, itu rising fase. Kalau falling fase, fase di mana pelepasan bahan aktif obat dari permukaan kulit dan dapat dibawa ke kapiler dermis. Jadi dibawa lagi ke bagian lapisan lebih dalam, ya. Itu sudah terjadi pelepasan untuk falling fase. Jadi kalau soal ini, pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam rising fase adalah jawabannya adalah D. Jadi sebagian sediaan topikal sudah menembus stratum corneum, ya. Kalau C ini masih lag fase, ya. Kemudian yang ketujuh, apakah faktor utama yang mempengaruhi penyerapan sediaan topikal? Jadi yang mempengaruhi penyerapan sediaan topikal itu adalah A, konsentrasi bahan aktif pada suatu vehikulum, B, kemampuan vehikulum menyebar ke permukaan kulit, C, pengaplikasian pada kulit yang lapisan tanduknya tipis, D, penggunaan bahan obat pada permukaan yang lebih luas, E, lamanya waktu yang dibutuhkan sediaan untuk menempel pada kulit. Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi farmakokinetik sediaan topikal secara umum menggambarkan perjalanan bahan aktif ya. Jadi bahan aktif dalam konsentrasi tertentu yang diaplikasikan pada kulit dan kemudian diserap ke permukaan kulit, selanjutnya didistribusikan secara sistemik. Jadi penyerapan sediaan topikal secara umum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu pertama ada yang bahan aktifnya dicampurkan dengan vehikulum tertentu, dia harus menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Ya, jadi kalau kita misalkan mau mencampurkan vaselin dalam bentuk kita mau buat ointment, maka kita biasa mencampurkan oil ya, oil kemudian kita campurkan dengan krim sehingga dia bisa menjadi ointment ya. Nah, itu biasanya kita campurkan pada vehikulum tertentu supaya dia bisa masuk menyerap ke permukaan kulit dengan konsentrasi bahan aktif yang dapat ditolerir oleh kulit tersebut sehingga efektif ya. Jadi kita tujuannya untuk efektivitas dari bahan aktif tersebut. Jadi harus dipikirkan baik-baik pada saat proses penyerapan sediaan topikal. Yang kedua adalah konsentrasi bahan aktif ya. Jadi konsentrasi bahan aktif itu merupakan faktor yang paling penting ya, di mana jumlah obat yang diabsorpsi secara perkutan per unit luas permukaan setiap periode waktu bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat dalam suatu vehikulum ya. Jadi konsentrasi bahan aktif itu tidak boleh berkurang pada saat dicampurkan pada vehikulum tertentu. Dia tetap harus dalam keadaan stabil konsentrasinya ya, sehingga dia bisa terserap dengan baik dan bisa menjadi efektif ya, sesuai dengan luas permukaan tubuh. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa penggunaan bahan obat pada permukaan yang lebih luas, dia akan menambah jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi, sebesar apapun lesi di kulit tersebut, maka otomatis jumlah obat yang dibutuhkan untuk terserap juga semakin besar, ya. Yang kedua adalah absorpsi bahan aktif akan meningkat jika pembawa mudah menyebar ke permukaan kulit. Artinya vehikulumnya di sini yang penentunya, apakah bahan aktif ini bisa terserap dengan baik dan bisa menyebar ke permukaan kulit ya. Contoh, kalau misalkan dia luka basah atau ada permukaan yang basah ya, janganlah dikasih dalam bentuk krim ya, tetapi diberikannya dalam bentuk ointment ya. Karena kalau dia krim maka dia gabungannya adalah padat dan cair sehingga molekulnya besar, susah dia terabsorpsi ke dalam kulit ya. Beda kalau dia kulitnya masih intak ya, hanya berupa
gambaran kemerahan saja itu wajar, itu tidak masalah kalau diberikan krim. Kalau misalkan dia berupa plak ya atau berupa gambarannya lesi yang tebal ya, lesi yang tebal. Nah, kita bisa juga memberikan dia ointment, bisa juga kita berikan dia dengan dalam bentuk gel ya, atau bisa juga kita berikan dalam bentuk krim ya. Nah, tergantung seberapa besar konsentrasi yang kita harapkan untuk bahan aktif tersebut menyerap ya dan bisa terabsorpsi dengan baik pada permukaan kulit ya. Nah, yang ketiga di sini ada tidaknya pembungkus atau sejenisnya saat sediaan diaplikasikan ya. Yang keempat, pada umumnya menggosokkan sediaan maka akan meningkatkan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi. Jadi biasanya pada saat pengolesan salep ya ataupun krim itu kita oleskan dengan cara gerakan memutar atau menggosok secara ringan atau kita biasanya bilang secara istilah medisnya dalam bidang kulit adalah kita massage ya. Kita massage ringan tujuannya adalah membantu untuk absorpsinya. Jadi semakin kita memberikan tekanan ringan atau kita massage ya pada saat mengoleskan, maka semakin akan meningkatkan proses absorpsi ya, semakin meningkat jumlah bahan aktif yang akan diabsorpsi. Yang kelima adalah absorpsi perkutan akan lebih besar bila sediaan topikal dipakai pada kulit yang lapisan tanduknya tipis ya. Contoh, kalian mau memberikan salep, apakah itu dalam bentuk krim, ointment ya. Pada wajah beda kalau kalian memberikan dengan punggung tangan, itu beda, atau pada lengan. Wajah dia punya lapisan tanduk lebih tipis dibanding lapisan tanduk pada lengan atau pada area tungkai ya. Begitu pula pada bagian tubuh, misalkan badan atau lengan, kalian mau berikan dengan telapak kaki, itu jauh berbeda. Lapisan tanduk pada telapak kaki lebih tebal dibanding pada lengan, sehingga itu pun yang mempengaruhi proses absorpsi ya. Nah, yang keenam adalah semakin lama sediaan menempel pada kulit, maka makin banyak kemungkinan diabsorpsi ya. Jadi biasanya kita selalu menyarankan kepada pasien adalah pemberian topikalnya itu dengan jarak per 12 jam ya. Jadi jangan hanya 1 jam kemudian pasiennya pergi bilas ya, itu karena beda-beda. Beda-beda, setiap kasus berbeda-beda. Ada beberapa kasus tertentu kalau sudah pelajari mengenai skabies itu penggunaan salepnya memang dibiarkan selama 8 sampai 12 jam ya. Kemudian penggunaan salep-salep topikal lainnya biasanya kita sarankan diberikan pagi dan sore hari ya, jadi cukup 2 kali sehari. Jadi dia semakin lama menempel pada kulit maka proses absorpsinya juga semakin tinggi ya. Nah, kalau di sini tadi soal yang tadi, apakah faktor utama yang mempengaruhi proses penyerapan sediaan topikal? Di sini jawabannya adalah A ya, konsentrasi bahan aktif pada suatu vehikulum. Jadi ini yang paling menentukan. Nah, kita ketahui obat topikal ini dia mengandung 2 komponen, yaitu zat pembawa yang tadi saya sampaikan adalah vehikulum dan zat aktif ya. Jadi zat aktif itu merupakan komponen bahan topikal yang memiliki efek terapeutik, sedangkan vehikulum atau zat pembawa ini merupakan bagian yang inaktif dari sediaan topikal. Dia dapat berbentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif berkontak dengan kulit. Jadi vehikulum itu sebagai zat pembawa ya. Jadi manakah bahan pembawa di bawah ini yang digunakan sebagai pengawet sediaan topikal? A. Ada lanolin, B. Gliserin, C. Paraben, D. Petrolatum, E. Vaselin album. Jadi kita bahas satu persatu ya. Lanolin. Lanolin itu merupakan dia disebut juga sebagai adepslane ya.
dia merupakan lemak bulu domba. Jadi biasanya digunakan lebih banyak untuk produk kosmetik maupun pelumas ya. Sebagai bahan dasar salep lanolin, dia bersifat hipoalergenik ya, diserap oleh kulit dan memfasilitasi bahan aktif itu yang untuk masuk terserap dalam kulit. Jadi ini lanolin ini biasanya memang kita pakai, kita gunakan dia sebagai bahan pembawa ya untuk memfasilitasi bahan aktif tersebut untuk dia terabsorpsi dengan baik ya. Kemudian ada yang kedua adalah paraben. Paraben atau bisa juga disebut sebagai parahidroksibenzoat ya. Ini biasanya digunakan sebagai bahan pengawet ya, pengawet pada sediaan topikal. Jadi paraben ini juga selain berfungsi sebagai pengawet, dia juga berfungsi sebagai anti jamur ya atau bersifat fungisida atau bakterisida, tetapi dia dalam kategori yang lemah ya. Nah, paraben ini banyak dipakai biasanya pada sampo ya, sediaan pelembab, gel, pelumas maupun pasta gigi ya. Yang ketiga adalah petrolatum. Petrolatum ini merupakan sediaan semisolid ya, yang terdiri dari hidrokarbon ya, di mana jumlah karbonnya lebih dari 25. Kemudian petrolatum ini biasanya disebut vaselin ya, kalau kalian biasanya ke supermarket ya, pernah lihat itu kemasannya vaselin ya. Nah, itu dia isinya petrolatum jelly ya. Jadi misalkan kayak vaselin album ya, itu diperoleh dari minyak bumi. Jadi biasanya dia dapat mengikat air kira-kira 30%. Sehingga petrolatum ini biasanya kita gunakan dia sebagai pelembab juga, moisturizer, dan juga bisa sebagai bahan pembawa untuk kulit, untuk bahan aktif bisa terserap dengan baik di kulit ya. Yang keempat adalah gliserin. Gliserin ini merupakan senyawa cairan yang kental. Dia tidak berwarna, tidak berbau ya. Dia memiliki 3 kelompok yaitu hidroksil hidrofilik yang berperan sebagai pelarut dalam air. Jadi di sini manakah bahan pembawa di bawah ini digunakan sebagai pengawet sediaan topikal? Jadi jawabannya adalah paraben ya. Oke, kita langsung masuk ke telinga. Di sini soal berikutnya adalah berikut ini manakah obat tetes telinga yang berfungsi sebagai pelunak serumen? Jadi A. Erlamisetin, B. Colistin sulfat, C. Polymyxin B sulfat, D. Triethanolamin polipeptida oleat, E. Neomycin polymyxin hidrokortison. Jadi kita bahas dulu mengenai obat tetes telinga ini. Ada yang berupa pelunak serumen ya. Jadi pelunak serumen ini itu yang termasuk adalah trietolamin, etanolamin polipeptida oleat. Dia diformulasikan dalam propilen glikol ya. Dia memiliki aktivitas atau mekanisme kerjanya sebagai serumenolitik ya. Kemudian dalam melepaskan lilin telinga sehingga digunakan sebagai pengemulsi kotoran telinga sehingga dapat membantu pengeluaran dari serumen tersebut ya. Nah, yang kedua dia ada berupa antiinfeksi, anti radang dan juga analgetik. Jadi yang digunakan pada permukaan bagian luar telinga ya untuk melawan infeksi adalah zat-zat seperti kloramfenikol, ya, colistin sulfat, neomycin, polymyxin B sulfat, dan nystatin. Ya. Pada umumnya zat-zat ini diformulasikan ke dalam bentuk tetes telinga, jadi dalam bentuk larutan atau suspensi, ya, dalam gliserin anhidrida atau propilen glikol. Ya. Kalau analgetik atau anestetik lokal biasanya berupa lidocaine dan benzocaine. Jadi kalau soal ini, manakah obat tetes telinga yang berfungsi sebagai pelunak serumen? Itu adalah D ya, triethanolamin polipeptida oleat. Yang terakhir sepertinya ini. Manakah pernyataan berikut ini yang paling sesuai dengan proses absorpsi obat hingga mencapai telinga dalam? Jadi A. Proses absorpsi hanya melalui blood cochlear barrier. B. Adanya cairan endolimfe yang mengandung tinggi kalium.
C. Aliran darah sistemik merupakan satu-satunya kompartemen cairan pada telinga. D. Mekanisme barrier berupa sel-sel endotel yang sangat rapat dalam menyusun kapiler koklea. E. Aspek farmakokinetik obat secara topikal, sistemik maupun parenteral pada dasarnya sama untuk semua sistem organ lainnya. Jadi kita lihat dulu penjelasannya bahwa aspek farmakokinetik pada obat yang diberikan secara topikal atau melalui rute sistemik pada dasarnya sama dengan obat untuk sistem organ lainnya. Pemberian obat secara parenteral atau injeksi, farmakokinetiknya tergantung pada tempat injeksinya. Ya. Secara umum, rute pemberian secara parenteral tidak dipengaruhi oleh faktor absorpsi. Ingat ya, karena dia akan langsung masuk ke dalam peredaran darah sistemik ya, atau daerah yang mengalami kelainan. Ya, jadi secara parenteral biasanya tidak dipengaruhi oleh faktor absorpsi. Nah, di sini beberapa aspek yang berhubungan dengan absorpsi obat sehingga dia dapat mencapai ke telinga bagian dalam. Jadi, pertama adalah kompartemen cairan, ya. Sebagian besar struktur koklea dilindungi oleh barrier darah koklea atau labirin atau disebut juga sebagai blood cochlear barrier ya atau blood labyrinthine barrier dari aliran darah sistemik. Cairan dalam telinga itu terdiri dari 4 macam. Ada aliran darah sistemik, perilimfe, endolimfe, dan cairan ekstraseluler. Jadi ini yang mempengaruhi beberapa kompartemen cairan. Nah, kalau mekanisme barrier itu dia membatasi obat yang mencapai koklea. Jadi sel-sel endotel yang menyusun kapiler pada koklea itu sangat rapat sehingga lebih sulit obat itu melintasinya. Endotel ini juga muatannya lebih positif sehingga hanya jumlah obat yang tidak terionisasi tinggi yang dapat melintasi koklea tersebut. Jadi kalau soal ini yang manakah yang paling sesuai pada proses absorpsi obat hingga mencapai telinga dalam? Itu adalah D. Jadi sel-sel endotel yang sangat rapat dalam menyusun kapiler koklea sehingga obat tersebut bisa masuk mencapai ke telinga paling dalam. Ya, oke. Sekian dari kuliah saya. Ada yang ditanyakan? Saya percepat karena kita masih ada satu materi ya. Itu yang dermatitis perioral. Iya dok. Oke. Saya lanjut lagi ya ke dermatitis perioral. Oke, saya langsung saja ya untuk dermatitis perioral. Jadi untuk dermatitis perioral di sini, dia merupakan dermatosis yang sering mengenai area perioral. Ya, jadi biasanya pasti disertai dengan adanya gatal ya, karena dia berupa dermatosis ya. Kemudian biasanya terjadi pada wanita maupun neonatus ya atau pada anak. Biasanya dermatitis perioral ini dia ditandai dengan eritema ya atau mikropapular. Biasanya mengenai lipatan nasolabial, dagu dan juga bibir atas.
Penyebabnya itu bisa karena radiasi sinar ultraviolet ya, kemudian infeksi, kemudian ada juga namanya infeksi demodex, hormonal, dan juga penggunaan glukokortikoid atau krim kortikosteroid. Nah, manifestasi klinisnya biasanya pada riwayat erupsi pada wajah ya, yaitu sekitar perioral ya, ataupun dia adanya erupsi unilateral mulai dari lipatan nasolabial. Jadi biasanya juga untuk manifestasi klinisnya dia mengenai dagu, bibir atas ya, dan juga dia terdistribusi pada perioral maupun dahi. Nah, biasanya dia berupa eritem ya. Jadi biasanya pada dermatitis perioral ini dia biasanya dalam bentuk bercak kemerahan ya, biasanya menetap ya, bisa di sekitar bibir atas, area nasolabial ya, pinggir bibir hingga ke dagu ya. Kemudian selain bercak kemerahan bisa disertai dengan papul ya atau bintik-bintik kemerahan. Ukurannya itu bisa irregular ya, atau dia biasanya berukuran pinhead ya. Kemudian disertai juga dengan adanya sisik ya. Jadi ada papul, ada bercak kemerahan, ada sisik ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi ada papul ya yang berukuran pinhead ya. Kemudian disertai dengan adanya eritema ya, dengan dasar eritema pada area nasolabial, kemudian area sekitar bibir sampai ke dagu ya. Nah, ini juga ada sisik. Nah, biasanya disertai dengan adanya sisik ya. Jadi ini biasanya gatal. Biasanya pada wanita yang dia biasa penggunaan krim yang mengandung glukokortikoid ya atau kortikosteroid ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian biasanya pada anak juga bisa terjadi. Nah, biasanya untuk patologinya biasanya kita lakukan pemeriksaan histopatologi ya. Biasanya tujuan gambaran klinisnya hampir menyerupai rosacea. Juga sebenarnya jarang sekali dilakukan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi bisa dilakukan apabila temuannya secara klinis dari gambaran klinis dia bisa menyerupai beberapa penyakit kulit lainnya, rosacea. Kemudian dia tidak sembuh dalam waktu yang cepat. Dia sudah bersifat kronik ya, tahunan ya, kemudian sudah memberikan gambaran lesi yang tidak khas sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan histopatologi ya. Nah, pada pemeriksaan histopatologi ini yang bisa kita dapatkan adalah mild perivaskular atau infiltrasi dari perifolikuler dengan disertai limfohistiocytic ya. Selain itu juga terjadi eksema ringan ya, dan folikular maupun spongiosis bisa terlihat ya. Biasanya kalau pada eksim yang tidak ada udem itu biasanya hanya berupa gambarannya gangguan jaringan ikat maupun adanya granuloma. Nah, kalau yang menyerupai rosacea ya, biasanya gambarannya juga bisa kita temukan seperti ini, yaitu adanya edema, ada gambaran perivaskular atau perifolikuler dan infiltrat limfohistiocytic ya, dan juga ada vaskulitis ya. Nah, biasanya diagnostik yang paling sering kita gunakan adalah dengan melihat gambaran klinisnya. Jadi dengan melihat gambaran klinis yang memang khas, sangat khas, ya seharusnya kita tidak salah dalam mendiagnostik dermatitis perioral. Untuk pengobatan, kita bisa memberikannya bentuk sistemik ya, dari tetracycline ya, 250 mg. Kemudian kalau dia masih kategori berat, itu kalau ringan ya, kalau berat kita berikan 250 mg 4 kali 1. Atau bisa juga kita berikan oxytetracycline dan juga doxycycline. Nah, untuk topikal juga kita masih memberikan dengan golongan yang sama ya. Apakah bisa kita optionnya memberikan dia tetracycline, apakah erythromycin, clindamycin, atau kita bisa combine. Jadi kita bisa combine dengan antibiotik dengan
steroid tetapi yang potensi ringan, jangan yang berat ya. Jadi kita bisa seperti sulfacetamid dan hidrokortison ataupun eritromisin dikombinasi dengan hidrokortison. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Jadi sudah tidak ada lagi, Dik. Sudah selesai. Sisa mata kuliah saya sisa apa ya? Terakhir itu masih ada satu kayaknya. Nanti dijadwalkan sama dokter Kima. Kayaknya hari besok ya, Jumat ya, kalau nggak salah. Besok kayaknya. Tapi iya dok, besok dok. Besok di apa materiku? Tapi dok, untuk materi itu dok, kelainan pigmen dan dermatoterapi. Kelainan pigmen sama dermatoterapi. Nah, nanti dermatoterapi itu kalian lebih banyak belajar tentang zat pembawa vehikulum ya, dalam bentuk krim, ointment, salep, solution ya, gel. Itu nanti di dermatoterapi. Oke? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Tapi dok, apakah bisa diminta PPT dok mengenai yang materi tadi yang terapi lokal dok? Terapi lokal bisa Ji. Nanti saya kirimkan nah. Malas mencatat ini anak-anak semua. Biar kok saya kasih kok bukan itu soalnya yang naik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tumben banyak yang ikut kuliah. Sudah jelas? Kurang lebih jelas, Minah? Paling tidak, nanti gambaran soalku yang nanti seperti yang sudah saya tadi sampaikan ke kalian untuk terapi lokal. Toh, supaya kalian tidak terlalu bingung. Ya, jadi intinya belajar proses absorpsi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, ya, pada terapi lokal untuk kulit, ya, karena itu nanti yang kemungkinan naik paling 1-2 nomor Ji untuk terapi lokal ini. Paling banyak 4 nomor. Nah, oke? Oke. Dan lagi yang mau bertanya? Jelas nih? Kurang lebih jelas ya. Jadi dermatitis perioral tadi khas gambarannya. Jadi kalau sudah ada papul berukuran, kalau misalkan nanti skenarionya ya papul eritem di sekitar area nasolabial ya hingga ke area dagu ya. Kemudian berukuran pinhead disertai dengan squama dan dengan dasar eritematosa, ya sudah, jawabnya ke dermatitis perioral. Pelajari penata laksanaannya ya. Oke ya, kalau sudah tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita pada siang hari ini. Sebentar tutorial toh. Tapi iya dok. Kelompokku. Selesaikan nah yang kelompokku. Oke. Kalau begitu, saya akhiri dulu deh kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dok. Banyak dok. Sehat dok.